Teman-teman harus perhatikan di bagian sudut-sudutnya sini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mas Rendot Channel. Oke, kali ini Mas Rendot akan berbagi bagaimana cara memperbaiki talang dak yang bocor ya teman-teman, atau rembes. Nah, untuk kondisinya talangnya seperti ini ya. Untuk bagian sini ini kan ada talang teman-teman. Dari ujung sini sampai ke pembuangan itu kelihatan pipanya itu bocor teman-teman ya, atau rembes. Mari kita lihat lebih dekat ya. Nah, ini teman-teman, di sini tuh pada rembes, airnya pada netes ini, makanya daknya ini basah. Nah, kalau teman-teman tidak segera perbaiki, lama kelamaan nanti akan keropos untuk besinya. Saya ambil contoh seperti ini aja. Nah, ini teman-teman ya, jadi nanti lama kelamaan akan keropos seperti itu sangat bahaya ya, apalagi untuk dak, atap dak kayak gitu. Kalau bocor segera perbaiki, jangan dibiarkan nanti akibatnya akan seperti itu. Soalnya air udah masuk ke dalam cor-coran tersebut dan mengakibatkan besi-besi di dalamnya itu korosi ya teman-teman ya, berkarat kayak gitu loh. Terus dia akan meledak. Nah, akhirnya kayak gitu. Itu sangat berbahaya ya. Maka dari itu, ini untuk talang daknya sebelum parah ini mau saya perbaiki. Oke teman-teman, ini untuk kondisi atasnya. Ini untuk dak yang sudah saya waterproofing. Nah, ini untuk bagian talangnya seperti ini. Ini ya, untuk kondisi bagian talangnya. Ini belum pernah di waterproofing teman-teman ya, sampai berlumut kayak gitu. Ya, sampai berlumut, dan di sini juga ada retakan-retakan. Ini mengakibatkan bocor itu seperti ini. Teman-teman harus perhatikan. Kalau talang sudah mulai ada retakan, itu pasti nanti akan mengakibatkan bocor kayak gitu ya. Dan untuk roof drainnya di bagian situ untuk pembuangan, dan teman-teman juga harus perhatikan untuk segi kemiringannya. Segi kemiringannya itu bagaimana untuk talang tersebut, airnya sudah benar mengarah ke pembuangan atau belum, itu teman-teman juga harus perhatikan. Maka dari itu Mas Rendot akan berbagi tutorial bagaimana cara untuk memperbaiki, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dan untuk bahannya apa saja yang kita perlukan, dan bagaimana cara untuk pengaplikasiannya. Terus simak videonya. Oke teman-teman, jadi untuk langkah pertama yang harus dikerjakan yaitu kita bersihkan dulu untuk lumut-lumut dan kotorannya ya. Kita bersihkan dulu sampai bersih. Teman-teman harus perhatikan di bagian sudut-sudutnya sini. Ini, dan untuk sisa-sisa semen ini juga harus dibersihkan ya, dikerok ya teman-teman ya, supaya bersih. Jadi kotoran-kotoran itu yang nempel itu bisa bersih. Soalnya nanti mempengaruhi daya rekat waterproofing kalau teman-teman tidak bersihkan dulu. Oke teman-teman, ini sudah saya bersihkan ya. Teman-teman bisa bedakan tadi seperti apa kotorannya dan sekarang seperti apa. Nah, ini sudah bersih ya, udah bersih, tinggal nunggu kering, langsung bisa kita aplikasi. Nah, itu saya bobok sedikit jadi airnya udah nggak ada menggenang lagi ya. Oke ya teman-teman, untuk bahan dan alat yang kita butuhkan, untuk bahannya dulu ya. Untuk bahannya kita menggunakan ini Aqua Pro Pro. Kita menggunakan Aqua Pro Pro, dan juga serat tisu seperti ini, dan ini juga ada serat serabut seperti itu. Udah cukup itu bahannya ya teman-teman. Dan untuk alatnya kita menggunakan sikat kawat, dan juga kuas dan kapek ini, dan ini ada gunting untuk memotong serat tisu tersebut. Oke, hanya itu untuk alat-alatnya. Sepele kan teman-teman ya. Lanjut kita aplikasikan ya. Ini untuk daknya sudah kering, lanjut kita aplikasikan. Sebelum pengaplikasian kita aduk dulu.
Oke teman-teman, jadi untuk bagian sudut-sudut ya, di bagian pojokan antara sambungan dinding sama talang itu harus dikasih serat tisu tersebut supaya kuat ya. Jadi jangan hanya mengandalkan waterproofing. Oke ya teman-teman, jadi ini untuk aplikasi yang pertama. Ini baru pertama kali untuk pengaplikasiannya, belum kering. Dan untuk bagian pojok-pojok ini sudah kita kasih serat tisu semua itu. Semua sudah kita kasih serat tisu di bagian pojok-pojoknya. Dan ini tinggal nunggu kering aja. Nanti setelah kering bisa kita lapis lagi untuk lapisan yang kedua. Warnanya belum ngejreng ya teman-teman ya, masih agak hitam kayak gitu. Soalnya baru aplikasi pertama. Nanti kalau udah kering baru kita timpa lagi. Dan usahakan di bagian sudut-sudut, di bagian pembuangan itu harus diprioritaskan ya teman-teman ya, harus ekstra. Soalnya di bagian pembuangan itu rawan bocor. Oke. Untuk pengaplikasiannya sangat gampang ya teman-teman ya. Teman, jadi ini untuk lapisan pertama sudah kering. Lanjut kita aplikasi tahap kedua ya. Kita aplikasi tahap kedua atau finish. Oke teman-teman, ini tinggal nunggu kering dan nanti udah siap kalau kena air hujan. Oke, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan ya teman-teman. Berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.